之心，路人皆知，也是真的。石洞天。 Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Nafilm. Udah awal bulan lagi nih. Dan pada video kali ini, Mimin akan meneruskan alur cerita Perfect World terbaru, yaitu Perfect World episode 65. Yang dimana pada Perfect World episode 65 ini menceritakan Xiao yang bertarung dengan Pangeran Xizong yang ternyata ingin menyampaikan sesuatu kepada Xiao. Dan bagaimana cerita selengkapnya? Cek kuota dulu full apa enggak, dan kita masuk ke alur ceritanya. Di sini Xiao pun bertanya di mana Kaisar Xi, dan Xizong hanya menjawab bahwa ayahnya menghilang. Zhang Liu pun marah dan mengancam akan membunuh Xiao karena Xiao berani tak bersujud ketika melihat Kaisar Xi yang baru ini. Namun Pangeran Xizong menahan mereka karena dia ingin melihat seberapa kuat Xiao yang telah mengejutkan 8 domain. Dan di sini Pangeran Xizong pun langsung by one dengan Xiao. Pangeran Xizong pun meminta bertarung di udara karena udara adalah tempat terbaik untuk menunjukkan seberapa kuat seseorang, dan mereka pun langsung menuju atap dari istana Kaisar Xi. Di sini Xizong pun berkata bahwa saat terakhir kali Xiao membuat keributan di ibu kota negara, dia tahu bahwa Xiao sangat menakjubkan. Bahkan belakangan ini Kaisar Xi atau ayah Xizong sering memuji Xiao sebagai jenius terkuat. Xiao pun yang menahan tendangan Xizong pun berkata jika Xizong menuntun Xiao ke tempat tersebut, tahu jika Xizong ingin menyampaikan sesuatu kepada Xiao. Dan Xizong bertanya apakah Xiao ingin mencegah Xizong naik tahta. Xiao pun menjawab jika Xizong adalah seorang pahlawan dan tak seharusnya menjadi kaisar boneka bagi orang lain. Di sini Xizong menyuruh Xiao terus menyerang dan jangan berhenti agar mereka bertiga tak curiga. Sambil bertarung, Xizong pun berkata bahwa dia hanya ingin menstabilkan situasi kerajaan sementara karena sekarang kerajaan Xi tanpa pemimpin dan semua orang tahu niat dari ketiga faksi. Xiao pun menjawab bahwa cepat atau lambat jutaan orang dari kerajaan batu pasti akan menjadi budak di bawah orang lain karena ketiga faksi tersebut didukung oleh alam atas. Xiao pun bertanya apakah Xizong tak takut terbakar karena sudah bermain api. Disinilah alasan Xizong meminta Xiao secara pribadi untuk menahan niat jahat dari ketiga faksi tersebut. Xiao pun mau membantu asal Xizong menjamin orang-orang kerajaan batu tidak menderita. Dan di sini Xizong pun berjanji sambil mengeluarkan kekuatan ultinya, dan dengan serius pun Xiao membalas itu dengan pukulan Whale Rock-nya. Melihat Xizong terlempar, Zhang Liu pun berusaha membantu untuk menangkap Xiao. Namun di sini Xizong menyuruh mereka mundur. Setelah kesepakatan tadi, di sini Xizong pun tiba-tiba mengangkat Xiao dari Markuis Huang Tian menjadi Raja Huang Tian. Zhang Liu dan Qin Lun pun bingung atas keputusan Xizong tersebut. Dan di sini Xizong pun juga memerintahkan jika kelak semua urusan pemerintahan harus dilaporkan dulu kepada Xiao sebagai Raja Huang Tian. Dan Xiao yang tak menolaknya pun juga berjanji akan setia kepada Xizong. Di sini Qin Lun pun langsung mengajak Xiao mendiskusikan sesuatu hal. Dan meskipun sekarang tiga faksi dan kerajaan batu satu pemikiran, namun hari ini hati dan pikiran semua orang masih tak stabil dan juga dunia luar sedang mengincar kerajaan batu. Dan Qin Lun pun berjanji akan memikirkan sebuah strategi agar Xizong bisa tenang. Qin Lun pun meminta Xizong memilih seorang guru dari salah satu ketiga faksi, dan dengan begitu ketiga faksi akan menjadi faksi di negara batu. Dan dengan itu kelak Xizong bisa duduk di ibu kota kekaisaran. Qin Lun pun yakin jika Xiao sepemikiran dengan tiga faksi itu, yaitu melakukan yang terbaik untuk mendukung Xizong dan membantu kerajaan Xi menyatukan 8 domain. Dengan sedikit tepuk tangan sinis, Xiao pun berkata bahwa kedengarannya memang bagus. Namun di sini Xiao mengetahui jika mereka akan mengendalikan kerajaan batu agar bisa membuka wilayah baru untuk mereka. Karena dengan rencana Qin Lun tadi, maka secara tidak langsung Xizong akan menjadi adik junior mereka. Dan Xiao juga menegaskan pertanyaan jika mereka sebenarnya punya niat lain. Xiao pun berkata selama dia masih di pengadilan, jangan harap mereka bisa melakukannya.
也是贪生怕死之辈，不敢为国浴血。你这么能算计，去做生意吧。 Qinlun pun marah karena seolah-olah Si Hao sudah memfitnah faksi suci. Namun Si Chong menimpali bahwa urusan pemerintahan seharusnya biarkan orang lain untuk bebas berpendapat. Dan karena memang ingin menyingkirkan Si Hao, Qinlun pun tetap kekeh berkata jika Si Hao sudah memfitnah ketiga faksi suci. Dan di sini Qinlun menantang untuk melihat reputasi Si Hao. Dan Si Hao tanpa cemas langsung menantang saja Bai Yuan alias 1 lawan 1. Dan di sini malah Zhang Liu yang terprovokasi dan akan maju lebih dulu. Duel udara Si Hao melawan Zhang Liu pun terjadi. Bagaikan meteor, pertarungan mereka pun terjadi begitu cepat. Melihat Si Hao yang sedikit lebih kuat, di sini Qinlun pun meminta izin kepada Si Chong untuk menghadapi Si Hao juga. Di sini Si Chong berkata kepada Peri Yuechan kenapa dia hanya diam melihat mereka bertarung 2 lawan 1. Namun Peri Yuechan menjawab bahwa saat tadi Si Chong menempatkan Si Hao pun tak ada rembukan dengan Peri Yuechan, maka Aula Putian pun tak akan ikut campur dengan hal tersebut. Dan sembari berlalu, di sini Peri Yuechan pun menyarankan kepada Si Chong agar dia lebih berhati-hati dengan tahtanya sendiri. 自然也不好插手此事，臣子太过桀骜，可不是什么好事。 Di sini efek hantaman Si Hao pun membuat formasi inti istana surgawi kerajaan Xi aktif. Sementara mereka berdua pun masih menyerang Si Hao secara bersamaan. Si Hao pun mengeluarkan serangan kedua dari 4 serangan Vermilion untuk menghalau serangan mereka. Di situ Qinlun mengeluarkan teknik cahaya ilahi 5 warna untuk menyerang Si Hao, dan Zhang Liu pun mengeluarkan teknik lingkaran matahari emas untuk diserangkan bersamaan. Si Hao pun mengeluarkan rumput pemberian Dewa Willow dan merubah menjadi niat pedang Sain untuk menahan serangan mereka berdua tersebut. Melihat itu, Si Chong pun memerintahkan mereka untuk berhenti. Namun Qinlun yang melihat formasi semakin terpengaruh lagi dan malah mereka kembali menyerang Si Hao dengan kekuatan penuh. Si Hao yang juga merasakan bahwa energi naga dari formasi tersebut juga meningkatkan kekuatannya pun langsung mengarahkan serangan mereka ke formasi tersebut. Tak berhenti di situ, di sini Si Hao pun mengeluarkan 10 jalur surgawinya dan langsung menyerap serangan mereka berdua serta energi naga yang muncul. Setelah Si Hao mengeluarkan 10 jalur surgawinya, di sini formasi tersebut muncullah seekor naga yang besar dan memandangi wajah Si Hao. Dan tak lama kemudian, naga itu mengecil dan menjadi sebuah dunia kecil. Si Chong yang melihat dunia kecil itu sadar bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat ayahnya atau Kaisar Xi. Dan Si Chong menyadari bahwa energi naga yang menyelimuti negara Xi akhir-akhir ini bukan karena dia naik tahta, melainkan karena Si Hao muncul di ibu kota kekaisaran dan membuat dunia kecil milik ayahnya merasakan kehadiran Si Hao. Si Chong pun sadar bahwa ayahnya tahu bahwa Si Hao akan muncul dan bertentangan dengan ketiga faksi. Maka saat Si Hao membuka 10 jalur surgawinya, langsung bisa memicu semuanya. Di sini terdengar suara dari dunia kecil itu yang berkata bahwa mereka yang ditakdirkan bisa masuk untuk menerima ujian. Di sini Zhang Liu, Qinlun, dan Peri Yuechan pun langsung meminta izin untuk masuk menjelajahi dunia kecil tersebut. Namun saat mereka akan masuk, terlihat dunia kecil itu memblokir mereka. Dan pada akhirnya Si Chong memutuskan untuk masuk ke dunia kecil tersebut bersama Si Hao. Setelah sampai di dalam, Si Chong pun meminta Si Hao berhati-hati. Dan tak lama kemudian muncullah naga tadi yang sempat menatap wajah Si Hao. Naga itu mengeluarkan nafas kekuatan yang sangat besar yang membuat Si Chong terlempar begitu saja. Si Chong yang menyadari ranah ujian tersebut jauh di atas kekuatannya, langsung menyuruh Si Hao berhati-hati. Dan di sini Si Hao langsung berterbangan untuk menghindari serangan demi serangan dari naga tersebut.
Xiao yang melihat Si Chong dalam bahaya pun langsung menghampirinya dan mengeluarkan rumputnya tadi. Dan Xiao langsung menghancurkan serangan yang sedang menuju Si Chong. Di sini terjadi retakan yang menyeret Si Chong masuk ke dalam jurang api. Xiao pun dengan cepat langsung mengulurkan tangannya dan melempar Si Chong ke atas. Sementara sekarang Xiao yang terjatuh ke dalam jurang api tersebut. Bahkan serangan dari naga tersebut langsung menghantam bahu Xiao hingga Xiao tak sadarkan diri. Si Chong yang tersadar pun melihat dia sudah keluar dari dunia kecil tadi dan melihat Xiao tak sadarkan diri. Dan Qin Lun yang melihat itu terlihat senang dan menyuruh prajuritnya membawa Xiao. Singkat cerita, Si Chong pun sudah sah menjadi kaisar negara Si yang baru dan mengendalikan kerajaan batu. Dan juga 3 faksi yang dianggap sebagai pahlawan sudah menjadi pusat perhatian. Sementara Xiao yang terluka parah dan kekuatannya terkuras habis dikurung di penjara bawah tanah yang penuh formasi. Dan pada Perfect World episode 66 minggu depan, terlihat Xiao sadar kembali karena bantuan Ling Er dan ayahnya. Dan terlihat kekuatan Xiao yang meningkat secara drastis. Dan itulah guys alur cerita Perfect World episode 65 ini. Yang suka like, yang nggak suka jangan menghujat. Dan bagaimana perjuangan Xiao lepas dari penjara bawah tanah yang penuh formasi tersebut, kita tunggu saja di Perfect World episode 66 minggu depan. Dan akhir kata, see you next episode.